Halo guys, balik lagi di YouTube channel ini ya. Nah, di video kali ini kita mau review motor yang udah ada di samping gua nih. Ini adalah Honda Stylo 160 ABS milik ownernya Speedglow Bandung ya. Kebetulan ada di rumah karena apa? Karena Bone lagi ada di sana guys, lagi di detailing dan coating oleh beliau. Jadi motornya kita bawa pulang. Untuk hasil detail dan coatingnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Kita di sini akan review si Stylo-nya dulu nih. Nah, Stylo ini 160 ABS, ganteng banget. Kalian bisa lihat ya, modifnya udah setara harganya Aerox Alpha Turbo. Mantep banget ya. Langsung kita mulai dari bagian depan kiri dulu. Oke, let's go guys. Oke, langsung kita mulai aja di bagian depan, sebelah kiri pastinya karena ini Honda ya guys. Tapi sebelumnya gue lagi pakai jaket terbaru dari Rabbit and Wheels. Ini adalah Parka Motorsport Jacket. Cakep banget ya. Koboknya bisa dilepas pasang juga. Ada karet-karetnya di sini. Bisa pakai protektor juga pastinya. Nah, ini akan rilis tanggal 25 April 2025. Video ini dirilis pasti jaket ini udah rilis. Dan selamat yang sudah dapat ya. Semoga masih ada stoknya. Jadi kalau yang mau beli langsung sikat ke official store Rabbit and Wheels atau official online store dari Rabbit and Wheels. Langsung kita mulai saja. Nah, di sini udah terlihat dan sangat terlihat sekali ya guys. Sudah pakai kaliper Brembo 4 piston warna black, cakep banget. Dilengkapi dengan selang rem dari TDR dan disc brake Nui T-Drive dari Thailand. Ini ada made in apanya tadi tuh kalau gue lihat ya. Dan untuk shock breaker sendiri sudah pakai LCM suspension. Ini sisa 3 jari doang guys. Fitmentnya cakep banget ya untuk Stylo ini. Untuk peleknya sendiri ini sudah di repaint gunmetal, ore Speedglow-nya langsung juga. Dan dibalut dengan ban ADX Mille Premium, size-nya 110/70 ring 12. Fitmentnya oke banget sih menurut gue, cakep banget. Oke, lanjut kita ke bagian atas sedikit nih di bagian bodinya. Di sini ada beberapa emblem titanium ya guys ya. Ini ada tulisan Hondanya titanium, terus di bodi sampingnya tulisan Stylo-nya titanium, ada emblem Hondanya di stang juga titanium. Dan lanjut kita ke atas ke bagian headlamp-nya. Nah, di bagian headlamp ini ke atasnya sudah di smoke housing ya guys. Gue agak bingung sih standarnya karena gue nggak tahu ya. Tapi cakep juga, jadi simpel banget gitu. Lanjut ke bagian cockpitnya. Let's go. Nah, gue sudah duduk di atas motor ya guys. Ini cockpitnya simpel banget menurut gue. Tapi ada beberapa upgrade yang memang signifikan sekali dan membuat cockpit ini jadi ganteng dan simpel. Langsung kita bahas aja. Yang pertama di sini kalian bisa lihat ya, hand gripnya sudah diganti dari Daytona. Untuk bar N-nya juga sudah titanium. Untuk logonya tadi gue bilang ya, logo Hondanya sini titanium. Master rem dan master rem sebelah kiri ya, ini sudah diganti dari RPD. Ganteng banget dan coak-coakannya tuh rapi banget guys. Itu yang gue suka dari motor ini. Gue baru pertama kali juga nih naik Stylo. Memang lucu ya, dari body, dari sampingnya, dari depannya, dari area cockpitnya juga. Speedonya juga seperti ini kalau nyala. Cakep banget gitu loh. Dan di sini dashboardnya juga sudah di repaint full black sepertinya ya guys ya. Mantap. Langsung kita lanjut lagi ke bagian belakang atau ke bagian yang gue dudukin terlebih dahulu, yaitu joknya. Nah, joknya ini sudah di custom menggunakan MB-Tech kalau kalian lihat ya. Nah, terus ada karbon-karbonnya juga, stitchingnya warna hijau sesuai warna bodinya, cakep banget. Dan karbon sampingnya ini
nyatu dengan behelnya gitu loh. Tuh, matching banget. Cakep sekali. Sebelum kita bahas karbon-karbon apa saja yang ada di motor ini, kita akan bahas pijakan kakinya guys. Ini pijakan yang tadi gue injak ya. Semua baut-baut yang terlihat sudah diganti dengan baut titanium warna hijau. Cakep banget ya. Masih terlihat simpel, masih ganteng juga. Kita lanjut di bagian belakang sebelah kiri ya guys. Gua akan bahas perkarbonannya dulu di sini. Ini skinning, semua motifnya twill dan glossy. Ada di bagian behel, di bagian cover filter, di bagian cover CVT yang depan, sama di bagian cover lampu standby atau cover lampu plat ya ini ya. Cakep banget twill, jadi simple, nggak terlalu berlebihan karbonnya. Sisanya yang part-part agak besar diwarnain hitam glossy. Nah, untuk performance-nya sendiri, di bagian CVT sudah di-upgrade guys. Seperti bubut derajat, puli, mangkok ganda, persentri, dan sebagainya. Dan untuk di bagian filter, sudah dipasangkan veloscope ya guys ya. Untuk pasokan angin yang lebih maksimal. Kita geser ke sini sedikit. Di sini ada shock Öhlins, tapi bukan Öhlins yang buat stylo ya guys ya. Karena kalian bisa lihat fitmentnya nggak terlalu tinggi, dia ceper banget, cakep banget. Ini adalah Öhlins untuk Mio. Seperti Mio Sportigo ya, ini Öhlins untuk Mio yang dipasangkan di Honda Stylo. Cakep banget fitmentnya, bisa buat referensi untuk teman-teman yang mau fitment yang nggak terlalu tinggi tapi tetap cakep. Untuk velg dan ban tadi sudah gue bahas. Velgnya di repaint, bannya pakai ADX Mille Premio, size-nya 130/70 untuk yang bagian belakang. Kita geser ke bagian belakang sebelah kanan. Let's go guys. Oke, kita sudah di bagian belakang sebelah kanan. Ini adalah bagian yang tidak kalah menariknya guys, karena di sini ada kaliper 2P Frando yang cakep banget. Ini juga di custom pasti bracketnya. Kalian bisa lihat ya, ini 2 piston. Dia juga bahannya Frando tuh lucu ya, kayak CNC-nya tuh kelihatan banget gitu. Apalagi kalau yang warna silver, ini kan warna hitam. Dan dilengkapi dengan selang rem dari TDR juga. Untuk disc brake-nya yang belakang masih standar. Armnya juga masih standar, knalpotnya juga masih standar. Karena apa? Karena motor ini dipakai untuk ngantar anak sekolah guys, biar nggak terlalu bising itu anaknya. Tapi ini sementara aja pastinya, karena kalian bisa lihat baut-bautnya juga masih baut-baut standar untuk di bagian knalpotnya. Karena kalau udah pakai knalpot racing udah pasti full titanium baut-bautnya. Maju dikit, di sini ada cover radiator yang sudah titanium juga, dan sangat banyak sekali baut-baut titanium di sini guys. Jadi semua bodi yang terlihat atau semua baut yang terlihat di peringatan kalian sudah full titanium seperti itu. Nah, ini yang terakhir guys, pasti kalian banyak tanya ya. Ini sebenarnya hijau apa sih bang? Ini adalah hijau olive dari Speed Glow. Jadi buat teman-teman yang mau warnanya hijau seperti ini bisa langsung hubungin Speed Glow ya. Ini cakep banget warna hijaunya, gue juga suka banget. Dan ada beberapa part yang di repaint lainnya. Contohnya seperti di bagian dashboard ini sudah full hitam glossy, bukan matte lagi. Belakangnya juga hitam glossy, cakep banget. Sebenarnya masih banyak sekali ya yang bisa dimodif dari motor ini, tapi modif segini aja udah seharga Aerox Alpha Turbo loh guys. Pasti kalian nggak sadar kan? Dari peleknya mungkin bisa diganti, mungkin dari apanya lagi ya yang bisa diganti ya. Standarnya pakai titanium mungkin. Banyak lah. Atau kalian punya saran, kalian bisa hubungin atau komen aja di video ini ya guys ya. Sangat welcome sekali, jadi bisa gue sampaikan ke ownernya nih. Kira-kira di modif apa lagi. Sebenarnya cakep banget. Sekali lagi terima kasih Speed Glow udah minjemin gue stylo yang ganteng ini, jadi bisa merasakan experience-nya. Juga motor X-Max gue di detailing dan coating, jadi udah pasti bersih, ganteng, siap pakai, siap dijual. Jadi yang dijual tuh hoki banget ya. Udah full modif, detailing coating, servis, dan ganti oli baru. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Selamat pagi, siang, sore, malam. See you next video. Bye-bye. Komen ya, kira-kira motor siapa lagi yang harus gua review. Siapa tahu gua bisa menghubungi orangnya, jadinya kita bisa review motornya, oke?